Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Secebeskom. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas singkat tentang materi sumber sejarah. Nah, pada pembahasan materi sumber sejarah ini, saya akan membahas 6 sumber sejarah. Sumber sejarah yang pertama itu sumber sejarah artefak. Artefak adalah benda yang jelas dibuat oleh tangan manusia atau jelas menampakkan adanya jejak-jejak buatan manusia padanya. Nah, contoh dari artefak ini ditemukan dalam beberapa zaman, yaitu pada zaman Paleolitikum berupa kapak perimbas, zaman Mesolitikum, kejoken Mondinger, dan Abrisosros, zaman Neolitikum ada kapak persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Lalu pada zaman Megalitikum ada berupa dolmen, menhir, sarkofagus, waruga, dan lain-lain. Kita lanjut ke sumber sejarah yang kedua, yaitu sumber sejarah fosil. Fosil diambil dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang artinya menggali keluar dari dalam tanah, atau pengertian lainnya adalah sisa-sisa makhluk hidup yang berubah menjadi batu atau mineral. Jenis-jenis fosil ini ada 4, yaitu ada fosil tanaman, fosil mikro, fosil vertebrata, dan fosil invertebrata. Kita lanjut ke sumber sejarah yang ketiga, yaitu sumber bukti tekstual. Bukti tekstual adalah keterangan masa lalu yang disampaikan secara tertulis. Contohnya ada berupa karya sastra, laporan-laporan, surat-surat, surat kabar, dan surat-surat pribadi. Kita lanjut, yaitu ke sumber sejarah kebendaan. Sumber sejarah kebendaan yaitu sumber sejarah yang diambil berdasarkan benda-benda peninggalan kebudayaan. Contohnya ada prasasti, candi, keraton, arca, dan masjid. Kita lanjut ke sumber sejarah yang kelima, yaitu sumber sejarah visual dan audiovisual. Sumber sejarah visual adalah penyampaian informasi melalui media penggambaran yang hanya bisa ditangkap oleh indera penglihatan. Sedangkan sumber sejarah audiovisual yaitu penyampaian informasi melalui media penggambaran yang terdapat unsur suara dan unsur gambar. Contoh dari sumber sejarah visual yaitu berupa data gambar dan tabel. Dan sedangkan sumber sejarah audiovisual ada berupa film dokumenter dan video. Kita lanjut ke yang terakhir, yang keenam, yaitu sumber tradisi lisan. Tradisi lisan adalah pesan yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Contoh dari tradisi lisan yaitu berupa mitos, cerita rakyat, upacara adat, dan sajak atau puisi rakyat. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat tentang materi sumber sejarah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya Devin Secebeskom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.